Saat masyarakat mengadu ke DPR, DPRD baik kota maupun provinsi, praktis belum ada yang bisa dilakukan, hanya bisa sebatas koordinasi. Nah, apakah mungkin ini, saya mungkin ke Cak Nur ataupun siapa, saat masyarakat ini mengadu tapi belum ada solusi, mengadu belum ada solusi lagi, sementara persoalan terus berdatangan, akan memunculkan kemarahan dari masyarakat. Kira-kira gimana, Cak Nur? Ya terkait masalah air dan matinya air dan pelayanan yang ya kurang memuaskan atau tidak memuaskan ini, jika masyarakat ini marah karena kecewa, terus sampai ya merasa tidak puas gitu. Yeah. Bagi kami sebagai wakil rakyat ini, kami memaklumi, gitu, menyadari gitu. Maka di sisi yang lain, jangan sampai menunggu rakyat marah gitu, yang kecewa atas pelayanan ini. Maka sebelum ini terjadi, baik BP Batam maupun PT Moya kiranya mampu bisa memberikan klarifikasi, jawaban atau solusi. Nah, sebelum memberikan solusi itu paling tidak BP maupun PT Moya ini menjelaskan problemnya ini apa, masalahnya apa, kendalanya ini apa. Bisa sendiri juga belum jelas, belum tahu gitu. Maka saya ya nanti bisa jadi ya untuk mengantisipasi hal yang tidak kita inginkan, saya akan menginstruksikan kepada komisi terkait nanti untuk bisa mengundang pihak-pihak terkait dalam hal ini PT Moya maupun pihak BP Batam untuk kita fasilitasi, ya mudah-mudahan mereka hadir sehingga mereka bisa memberikan penjelasan dan keterangan. Nah, sebenarnya jangankan masyarakat, kami sebagai wakil rakyat ini juga penuh banyak pertanyaan yang kiranya bisa mereka memberikan penjelasan kepada kami. Dari penjelasan itu kami akan membantu juga menjelaskan kepada masyarakat kita. Nah, persoalannya kan dipanggil provinsi juga belum hadir, dipanggil oleh Tribun juga belum hadir gitu ya. Jadi kami juga belum dan tidak bisa mau menyampaikan karena pesan dan informasi yang mestinya kami perlukan, kami butuhkan ya dari pihak dari pihak BP Batam selaku penanggung jawab dan PT Moya selaku pelaksana pengelolaan air ini. Ya karena nggak ada informasi ya kami tidak bisa menjawab gitu. Ya. Dan namun demikian nanti kami akan menginstruksikan kepada komisi terkait DPRD Kota Batam untuk mengundang mereka, mudah-mudahan mereka hadir dan mereka datang. Dan kemarin saya sempat ya dengan Bapak Wali Kota, Kepala BP Batam itu memang bahwa cerita terkait masalah ada perbaikan. Nah, itu sempat kami tanyakan ya dengan ada keluhan masyarakat tentang pelayanan air ini, nah beliau menceritakan bahwa memang ada perbaikan pemasangan pipa yang bagi BP Batam ini pipa-pipa ini kan sudah lama dan sudah tua, dan pipa-pipa tersebut itulah pengelolaan air itu waktu itu masih dibutuhkan masyarakat yang jumlah penduduknya masih di angka sebelum 1 juta lah. Ya. Nah sekarang kan udah 1 juta lebih, maka diperlukan perbaikan dan kebaikan itu. Tentu diperlukan investasi.
dan perlu waktu. Nah sebenarnya problem ini yang saya tangkap 5 tahun ini kan persoalannya, problem ini kan bukan hari ini sebenarnya, Mas. Ini kan semenjak masa peralihan pengelolaan dari ATB ke pengelola yang baru dalam NPP Batam, dan ini kan mulai timbul problem, timbul masalah. Padahal waktu masih dikelola oleh ATB dalam 5 tahun terakhir, berakhirnya pengelolaan ATB itu sebenarnya untuk ngalirnya air ke tempat penduduk, ya, khususnya yang ada di daerah Sagulung gitu ya, Sagulung apalagi yang datarnya lebih tinggi juga rendah. Itu pernah waktu itu saya tanyakan, kenapa? Nah mereka bisa memenuhi itu, dan terakhir memang harus ada penambahan pipa dan harus ada investasi lagi, ya harus kita investasikan lagi. Cuman mereka memang belum berani, tidak berani menginvestasikan. Artinya mau modal lagi itu tidak berani, karena dalam 5 tahun terakhir ya mereka kan belum ada kepastian diteruskan enggak ya perjanjian, apakah pengelolaannya masih di ATB atau tidak, kan gitu. Sehingga waktu 5 tahun terakhir menjelang berakhirnya ATB juga aslinya sudah problem, tapi masalah distribusinya. Tapi kalau kualitas airnya masih bagus gitu kalau waktu ATB. Nah di titik-titik tertentu mulai di Bengkong terus sampai mulai di Sagulung itu memang sudah terganggu, dan alasannya memang sudah waktunya ada ya harus invest lagi gitu. Lah karena ATB-nya ini tidak masih ragu apakah bisa berlanjut pengelolaannya atau enggak, maka mereka nggak menginvestasi dulu kan gitu. Lah kami berharap setelah pasca perubahan dikelola oleh BP dengan mitranya dengan PT Moya, mestinya baik BP maupun PT Moya ini harus segera ya menambah modal, menginvestasikan supaya untuk memenuhi kebutuhan. Nah yang menjadi pertanyaan kita ini dengan penduduk di tahun 2023 ini, saya yakin ada kalau sudah sampai 1,3 itu sudah ada. Itu berapa perlu dan dibutuhkan antara supply dan kebutuhan masyarakat. Lah ini kan menjadi problem, harus rumusnya itu seperti apa. Nah ini loh yang harus digali dan harus dicari. Lah yang bisa menjelaskan ini kan para pengelola ya kan? Pengelola gitu kan. Iya. Nah sekarang kendala kalau di penduduk 1,2 itu diperlukan aja kalau per detiknya aja itu 1,2 juta per detik ya. 1,2 liter per detik ya kan. Nah sekarang kita ini sudah berapa banyak produknya, nyampe enggak? Lah kita kan nggak tahu jawabannya ini, gitu kan? Karena orangnya nggak ada. Ini yang kami sayangkan. Artinya ya dari wakil rakyat mewakili masyarakat Kota Batam, siapapun lah pengelolanya, ya kan? Itu kan mewakili negara. Itu perintah undang-undang. Ya kan, siapapun yang mengelola mengatasnamakan pemerintah, mewakili negara, kewajibannya memenuhi kebutuhan untuk kepentingan masyarakat Kota Batam. Loh, masyarakat Kota Batam ini bukan hanya dari si manusia saja, gitu loh. Loh, perusahaan-perusahaan, industri-industri itu kan subjek hukum juga memerlukan air gitu. Lah untuk saat ini di tahun 2023 atau 2022 ini berapa perusahaan yang ada di Kota Batam? Sekitar kurang lebih 1,300 baik PMM maupun dalam negeri. Loh itu semua memerlukan air. Hanya saya sepakat dengan Pak Like. Kalau pelayanan air yang seperti ini terus tidak mampu memenuhi, tidak memberikan kepastian pemenuhan kebutuhan air, investor bisa lari. Dampak ekonomi juga sangat luar biasa.
dampak sosialnya sangat luar biasa. Nah, maka sekarang solusinya apa? Nah, kami mendorong ya, DPRD-nya mendorong kiranya siapapun pengelolanya harus bertanggung jawab. Ya, berikan yang terbaik. Nah, kalau mengenai problemnya, masalahnya apa, kendalanya apa, solusinya apa, ngomong gitu Ya. loh, bicara. Jadi kan tahu ya kan Nah, persoalannya. loh, wakil rakyat aja nggak tahu, kan bingung. Kalau wakil rakyat dikasih tahu itu, kami akan membantu, ya, membantu mensosialisasikan, menginformasikan. Ini saya dapat informasi dari pihak pengelola, dari pihak BP Batam pengelola ini. Nah, maka ya saya selaku DPRD wakil rakyat, ya, kami menunggulah, ya, menunggu terobosan atau ya, kebijakan dari ketegasan dari kebijakan Pak Wali sebagai SPSO BP Batam ya, terkait penanganan air ini ya agak dipertegas, galak dikit lah dengan ya dari baik PP-nya atau deputinya maupun dari PT Moyanya yang selaku pelaksana ya diberikan ketegasan lah, karena nggak mungkin menunggu yang seperti ini. Saya pun bingung mau membantu, mau menjelaskan, menerangkan nggak ngerti, Bang. Apa yang mau diterangkan Apa ya kan? yang diterangkan gitu loh. Ya. Kan aneh ya. Kami ini kan kontrol pengawas Betul. di pemerintahan Kota Batam memang gitu. Pengelolaannya yang mengelola air ini bukan pemerintah kota, bukan BMD-nya kota gitu. Tapi walaupun demikian kan ya boleh Ya. ya saya mempertanyakan ini kan ya boleh gitu. Maka kami perlu pihak BP Batam tolong kami kasih tahu, kasih informasi. Nanti kami bantu wakil rakyat, ada 50 orang yang melalui dapil-dapil kita akan kami sampaikan. Tapi kalau nggak mau ngasih tahu kan, kita kalau ditanya ya bukannya alih-alih membantu, gitu kan? Alih-alih membantu, malah bukan membantu, malah ngompori juga iya, jadi nanti repot gitu. Tapi karena memang nggak dikasih informasi itu jadi problem buat kami, gitu loh. Artinya kami kan berharap pelayanannya bagus, kualitasnya bagus, ya, cukup airnya. Lah kita nggak tahu sekarang ini apa kurang airnya, apa rusak alatnya, kendalanya apa, jelas. Tapi kemarin waktu saya lagi pas nerima Mayday, ya itu Pak Rudi itu cuma cerita bahwa ada perbaikan, akan memberikan atensi perbaikan pipa-pipa itu untuk menunjang jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita di angka yang 1,3 juta ini. Nah, cuman kapan berakhirnya kita belum tahu. Karena ini kan bukan teknis dan beliau kan enggak mungkin kapan bisa memberikan kepastian. Betul. Kapan dia jadi, karena beliau kan kebijakan. Pelaksananya kan lah mereka ini loh. Tolong kasih tahu. Ya. Ya itu. Kalau nggak ada, saya perlu, kalau di era sekarang, daerah digital seperti kan mudah ya informasi kan. Ya, untuk mentransfer informasi kepada khalayak publik ini kan sangat mudah gitu. Nah, diperlukan ketransparan informasi itu menjadi penting supaya tidak jadi fitnah gitu. Betul. Ya kan? Ini atas nama negara loh. Gitu kan? Nah, kalau sampai negara tidak hadir ngurusin air, nah itu kan tidak sesuai dengan konstitusi, nggak sesuai dengan undang-undang. Betul. Jadi malu kita semua. Jadi saya sepakat dengan Pak Lige, gitu kan, sebagai wakil rakyat jadi malu gitu kan. Nah, padahal fungsinya wakil rakyat itu hanya ngontrol, ngawasi gitu kan. Nah, itu menjadi problem. Yang diawasi ini lah kadang ya BP Batam jadi kan kurang, memang jaraknya ada, Pak. Jujur kami ada jarak. Tapi namun demikian secara individu ya kami kenal lah ya pejabat-pejabatnya, itu akan kami manfaatkan, akan kami gunakan. Ya paling tidak kalau kami mengundang beliau-beliaunya walaupun sifatnya koordinasi, tolong hadir, tolong jelaskan biar kami bisa sama-sama memberikan informasi dan mentransfer informasi kepada masyarakat
biar masyarakat tidak ragu kembali, artinya muncullah ya trustnya atas pengelolaan air di Kota Batam ini. Dampaknya sangat luar biasa, Mas. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih. Ke Bang Topan? Ya, masalah air ini distribusinya memang sudah sejak lama ya bermasalah. Tapi akhir-akhir ini intensitas gangguan air itu semakin tinggi, terutama ketika pemerintah kita mulai melebarkan jalan. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan itu informasi update dari beberapa sosial media, ini pipanya bocor karena pekerjaan jalan gitu kan, di keruk beko pecah pipanya, itu sering terjadi. Nah pertanyaannya adalah apakah pekerja-pekerja kontraktor lah katakan jalan ini tidak mendapatkan informasi peta sebaran pipa air misal, ya kan seharusnya barang ini kan bisa diupdate. Nah ini loh petanya, jadi kalau kerja di sini hati-hati gitu. Kalau ngeruk jangan kuat-kuat kali di sebelah sini gitu, atau gunakan cara yang lain gitu, alat yang lain sehingga distribusi air warga tidak terpengaruh gitu. Nah pemerintah kita hari ini di masa yang seperti sekarang ini sudah majunya teknologi, seharusnya menyediakan informasi ini kepada siapa saja, ya kan? Sehingga layanan publik, terutama soal air bersih yang menjadi kebutuhan dasar warga masyarakat itu tidak terganggu. Jadi memang pola pengelolaan pemerintah kita ini harus cepat beradaptasi, gitu. Tidak bisa kita itu kaku. Gunakanlah teknologi yang ada untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada warga masyarakat, kepada para pengusaha, ya kan? Jadi jangan sampai kemudian tadi Pak Likai bilang distribusi air susah, tiba hujan banjir gitu, jalan besar jadi sungai, jadi ngelucu gitu. Jadi untuk apa kita jalan-jalan lebar itu kalau kemudian layanan publik kita cemen gitu? Sayang kan? Pemerintah kita ini mengelola negara kan untuk kebaikan warga masyarakat, iya kan? Itu tujuan utamanya. Tapi kalau kemudian untuk ya kita tidak usah gunakan bahasa yang terlalu ekstrim lah ya, menggunakan prasasti kepemimpinan, misal jalan lebar gitu. Tapi kemudian kebutuhan dasar rakyat itu terganggu, minim, itu kan menjadi presiden buruk terhadap kepemimpinan di daerah ini, bahwa kemudian di satu sisi pelebaran jalan itu menjadi prasasti kepemimpinan, ya oke-oke aja, tapi lihat juga kebutuhan warga masyarakat gitu. Penggunaan perlengkapan di pemerintahan juga harus optimal gitu. Jangan kaku-kaku kali mimpin itu gitu. Jadi banyak yang harus diadaptasikan. Sayang gitu. Kita kan memimpin itu ya paling lama 10 tahun gitu, satu tingkatan. Nah, kemudian jangan sampai dalam 10 tahun itu tidak menyelesaikan apa-apa. Seolah-olah baik, seolah-olah hebat, ternyata layanan publik minim, buruk. Gitu. Ya kita bilang ini buruk, kenapa? Karena banyak korban. Yang ada yang keguguran lah gara-gara soal air ini. Ya kan? Ada yang kemudian bercerai. Itu sekarang di pengadilan agama itu banyak tuh yang bercerai gara-gara harus masuk gara-gara air sampai bercerai. Wih, ada. Ada. Saya dapat curhatan dari warga itu. Wah, itu istrinya marah-marah sama suami. Ya kenapa saya harus begadang ya? Kata suami, saya pulang kerja, buruh ya bang. Saya pulang kerja capek gitu. Kemudian harus begadang lagi menampung air. Ya kan? Gara-gara itu bertengkar suami istri, cerai gitu. Gitu. Ya kan? Aduh, ya saya sebenarnya prihatin gitu. Mohon maaf saya tertawa ini bukan mentertawakan nasib warga gitu. Tapi ini lucu pemerintah kita ini mengelola pemerintahannya kalau seperti ini gitu. Seharusnya ini air ini menjadi hal utama yang diselesaikan dulu. Baru kemudian jalan gitu. Begitu, Bang. Baik, terima kasih. Ke Bang Manuel. Kemarin apakah itu satu permulaan? Saya malah khawatir tadi jadi. Jadi apa yang menjadi keluhan masyarakat tidak tersalurkan dengan baik, nanti suatu saat akan meledak. Nah, itu yang kita khawatirkan kan sebenarnya kan? Pastinya seperti itu. Dan pemerintah selama ini kan pakai jurus
silatnya jurus ayam, kena dulu baru ngelak. Nah, ini yang paling seram kadang-kadang. Kalau buruh sudah marah turun semua, baru kalang kabut. Padahal bisa diantisipasi. Iya. Ya, dalam proses ini bisa diantisipasi. Apa sih langkah-langkah? Saya tadi sepakat apa yang disampaikan Pak Nyang, Pak Like dan Ketua di sini kan sebagai representatif warga masyarakat lah yang ada di legislatif. Harus digesa secepat mungkin untuk bisa menyampaikan aspirasi ini kepada Komisi 6 DPR RI. Apakah harus dulu kita berdarah-darah, ya kan, hancur-hancuran, yang notabene itu juga dihasilkan oleh pajak rakyat, baru dianggap ada, gitu loh. Ini kan juga sangat apa ya, sangat miris melihatnya bahwa tidak ada satu statement pun dari pengelola itu sendiri, baik pun dari BP-nya maupun dari pengelola air itu sendiri. Jadi kalau saya lihat ya hampir sama sih sebenarnya. Keresahan itu sudah cukup besar ya di buruh. Karena Batam ini kan walaupun 12 kecamatan dibagi 5 sektor wilayah perburuhan. Jadi kalau sudah 5 ini 4 sudah mengeluh. Resikonya bahwa akan ada pihak yang tidak bertanggung jawab masuk, maka terjadilah chaos. Dan kalau itu memang diharapkan oleh BP Batam sama pengelola, dan apa yang disampaikan tadi bahwa wali kota, ya itu tinggal tunggu gitu loh. Ini kan seperti bom aja nih. Kalau DPRD tadi kan masyarakat dengan live hari ini kan hati pikiran anggota dewan ini kan sudah terwakili. Ya. Masyarakat tidak akan mungkin marah kepada dewan gitu loh. Karena yang masyarakat marah ini kan yang mengelola itu siapa? BP. Perpanjangan tangan BP itu adalah PT pengelola itu yang tidak profesional. Saya bilang, kok tidak profesional, aneh nih. Biasanya ini logika kita di buruh. Orang tidak berani marah pasti ada sesuatu. BP tidak berani marah kepada pengelola air ini pasti ada sesuatu. Jangan-jangan sudah makan. Ya, tapi kita tidak bisa tidak bisa tidak kalau bisa ada bukti menunjukkan udah seperti masuk itu. ke polisi Ya. kita. Tapi saya berharap ini juga peluang dari aparatur penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan bisa masuk lewat sini. Masa dia tidak punya intelijen? Buat apa intel itu ada? Apakah harus rusuh dulu baru nanti ini kerjaan buruh ribut terus? Padahal kami berjuang untuk orang. Nasibnya yang bukan hari ini, gitu loh. Jadi ini dasar nih, ya, air, listrik itu dasar. Kalau air sudah tidak terpenuhi, jangan kita bicara tentang upah deh. Jangan bicara tentang upah, karena daya beli masyarakat khususnya buruh semakin turun karena air tidak jalan, terpaksa air galon mandi. Tambah naik nanti. Tambah naik biaya. UMK naik lagi loh. Sedangkan kalau kita bicara upah saja banyak pengusaha yang stres, padahal pengusahanya banyak tukang tipu juga gitu loh. Ya kan? Akhirnya ini susah nih, gitu loh. Karena saya dari tahun 2000 sudah jadi anggota Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit. 3 periode di Kota Batam, 2 periode di provinsi. Tapi ya jujur saja, kalau mau lihat rakyat hari ini, gitu loh. Saya sepakat seperti yang disampaikan tadi. Segerakanlah. Sebelum ada keributan, bagus kita jangan pakai rumus ayam deh. Udah ribut bakar-bakaran dulu baru ini. Mumpung ada kesempatan ini lakukanlah. Kalau pengelolanya itu nanti yang tidak profesional, disitulah nanti kita bicarakan dengan data dan fakta yang ada dan keluhan masyarakat yang terdata kita kepada Komisi 6 untuk mencabut. Gitu loh. Masa kita kan punish and reward itu tidak ada loh. Kalau kita terlambat bayar, waduh, kadang-kadang penghuni rumah tak ada, meteran hilang loh. Ya. Iya, dipanis padahal dia udah berapa lama ini melakukan kesalahan, punishmentnya tidak ada. Hanya mengirimkan rewardnya itu mobil tangki yang seperti Pak Like bilang tadi, kadang-kadang tak tahu rumah kita lewat pun tak mampir. Itu mungkin. Ya, terima kasih. Kau Bang Yang, silakan Bang.
Tadi mungkin rekan-rekan saya, kawan-kawan saya sudah menyampaikan keluhannya. Ya. Kalau saya meminta kepada ya hulunya seperti apa, hilirnya seperti apa. Yang pertama terkait dengan hulu yaitu adalah WTP-nya. Ya. WTP bagaimana menghasilkan demand and supply. Ya, kita dapatkan air itu dari waduk tersebut, kita kelola di WTP, WTP pendistribusian. Nah, ini adalah pipanya. Ya. Pipa, masa Indonesia tidak bisa menyelesaikan terkait dengan pipa, ya. Ini adalah di darat, yang di laut aja bisa beres. Apalagi di Batam ini perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang offshore paling banyak. Ini adalah pipa HDPI yang dipakai. Nah, ini pendistribusian dari pipa ya, utama kepada pipa connectingnya atau ke perumahan yang jangan sampai ada masalah terkait dengan PRP, pipe replacementnya atau penggantian pipa kalau memang sudah berkarat. Nah, ini akan mempengaruhi terkait dengan bagaimana permasalahan-permasalahan air yang ada di Kota Batam ini cepat teratasi. Ya, memang sekarang yang sudah ada di waduk di Duri Angkang ataupun daerah-daerah yang menjadi hub distribusinya itu sudah ada, tetapi di dalam penanganannya sangat lambat. Nah, ini jangan sampai nanti customer 260.000 pelanggan dari PT Moya tersebut ataupun spam itu akan mempengaruhi terkait dengan pelanggannya. Tetapi kalau terkait dengan distribusinya bagus, tidak akan ada pengeluhan juga. Apalagi yang ada di daerah Tanjung Uncang, apalagi yang ada di daerah Sekupang, daerah Batam Center juga ada di daerah yang paling tinggi lah. Ya, itu perlu penanganan terkait distribusinya. Jadi berapa bar yang akan digunakan terkait dengan generatornya ataupun bus pumpnya yang harus kita distribusikan ini. Kalau permasalahan-permasalahan, ya DPRD kota juga udah sering dan selalu didatangin setiap hari juga saya di WhatsApp juga, karena di Komisi 3 itu adalah cikal bakalnya. Mereka akan mengadu kepada kami setiap hari. Hari ini aja mungkin ada 20 sampai 25. Belum dari anggota dewan yang secara langsung kepada kami, belum daripada masyarakat. Kami mau pada siapa? Ya, sekarang bagaimana solusi yang terbaik antara hulu dan hilir, ya, manajemen secara profesional. Kenapa Jakarta? Padahal nggak punya sumber daya air, nggak punya mereka sumber daya airnya dari mana? Tetapi 4 perusahaan dengan Pam Jaya sampai sekarang tidak pernah ada kekurangan air. Ini Batam ada sekitar 5 waduk. Yang terakhir adalah Sungai Gong dan yang ada di daerah Tembesi yang baru mau didistribusikan atau dikelola. Itu kalau masyarakatnya, padahal di 2012 itu penduduk Kota Batam aja ada sekitar 1.300.000 sampai 1.350.000. Sekarang 1.200.000. Dulu bisa terdistribusikan. Kenapa sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang hengkang daripada Kota Batam diakibatkan ya mungkin kalau dulu kurangnya pekerjaan, sekarang sudah mulai lagi terkait dengan investasi. Dengan adanya air nggak mengalir ya akan pengaruhi juga terhadap investasi. Dan jumlah warga di Kota Batam juga nggak sebanyak dulu. Tetapi peningkatan ekonomi sekarang kan udah mulai lagi. Mohon ya kepada BP Kawasan dalam hal ini manajemen daripada Direktur Spam berkoordinasi dengan PT Moya bagaimana WTP-nya, jaringan distribusinya, jangan sampai ini terulang lagi lah. Bolehlah yang sudah ke belakang kita tidak lihat lagi karena sudah dirasakan. Tetapi ke depan untuk mencoba lebih bagus lagi, saya harapkan begitu. Yang pertama adalah profesionalisme. Kalau memang tidak bisa, cari jalan keluarnya. Banyak perusahaan-perusahaan yang sudah menjadi tadi kawan saya Pak Immanuel menyampaikan mutunya sampai di mana, ISO-nya sampai di mana. 4 perusahaan di DKI Jaya itu dengan jumlah penduduk sekitar 12 juta. Kita hanya 1.200.000, 10%-nya daripada mereka. Tetapi mereka tidak pernah. Berarti persoalannya itu pada distribusi, bukan pada jumlah air bakunya. Bukan. Kalau air baku udah tak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Air baku kita dari Muka Kuning dulu kan pernah kering 2008 2009. Tetapi dari 2012 sampai sekarang kan tidak ada masalah. Duri Angkang, Bobot, demand and supply-nya juga tidak ada masalah. Yang ada di daerah
Sungai Harapan juga tidak ada masalah juga. Ditambah lagi Sungai Ladi tidak ada masalah lagi. Sekarang bagaimana cara WTP supply and demand-nya. Yang kedua pendistribusiannya. Yang ketiga bagaimana cara disesuaikan ya titik yang paling tingginya jam berapa. Titik yang terendahnya jam berapa. Dan itu bisa kelihatan. Jangan sampai titik yang paling rendah dipakai yang titik paling tinggi. Jam 12 malam itu harusnya itu lebih besar. Karena pemakaian sangat kurang. Siang hari, nah itu menjadi perimbangan, makanya perlu ya alat yang untuk berapa bar yang harus diusahakan masing-masing wilayah yang ada di 9 kecamatan ini. Mungkin itu dari Baik, terima kasih. Pak Likai, ada tambahan Pak Likai? Terima kasih Pak. Untung Pak, saya masih berani bersuara Pak. Kalau tidak, Bapak bilang saya ini partai pemerintahan tidak berani bersuara, masuk angin pula Pak. Ya Pak ya. Tapi yang terjadi apa, mudah-mudahan buru-buru masih di belakang saya gitu. Ya Pak ya. Terima kasih. Saya sepakat sama apa disampaikan Bapak-Bapak semua, terutama tadi disampaikan ketua saya, Cak Nur, bahwa ATB itu dulu hanya membuat pipa yang ada ini untuk menampung lebih kurang 1 juta penduduk Batam. 1 juta awalnya ya? Sekarang ini sudah 1,3 juta, otomatis airnya, pengaliran pipanya sudah terlalu kecil. Tapi ini permasalahannya ini, sekarang pipanya ini hanya menampung 300, yang bisa tampung hanya 300 orang. Yang 1 juta orang itu sudah semua rata-rata airnya mengalirnya sudah mengecil. Ini sudah terbalik Pak. Seharusnya tidak mengalir itu kan 300 penduduk tersebut. Tapi ini 1 juta yang tidak mengalir, 300 yang mengalir. Artinya kan sudah berbanding terbalik, Pak. Ya kan? Yang satu hal lagi. Ketika ini kita lihat sudah jelas bahwa ini kesalahannya adalah pihak Moya sama BP, tetapi mereka semua lepas tanggung jawab dan tidak berani menyampaikan sebenarnya apa yang terjadi. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan, saya sering membaca, tiap pagi rata-rata ada yang kirim air mengalir, informasi pengaliran air bahwa daerah ini akan mati ataupun mengecil atau mati. Tapi saya perhatikan ada beberapa perumahan elit yang dalam itu rata-rata mempunyai pejabat teras, proyek tinggi. Kenapa daerah perumahannya tidak mati air? Apakah ini salah satu trik untuk menaikkan harga properti di daerah rumah tersebut? Betul kan? Yang sering mati itu adalah perumahan-perumahan rakyat-rakyat yang menengah ke bawah, Pak. Kan kasihan, Pak. Betul kan, Pak? Kenapa yang perumahan-perumahan pejabat tinggi ini airnya tidak pernah dimasukkan ke pengumuman bahwa daerah ini akan mati air? Nggak pernah, Pak. Mungkin kalau saya lihat berbeda mungkin. Nah, kalau saya lihat, Pak, hari ini tadi saya hitung, Pak, ada 12 perumahan yang mati air hari ini atau mengecil dan sekitarnya. Semalam entah berapa saya tahu, dan sekitarnya. Sekitarnya itu saya tidak paham bahwa sekitar mana, Pak ya. Kalau hari ini sekitar, oke, sekitarnya tambah lagi 3 perumahan, berarti sudah 15 perumahan. Kalau 1 bulan sudah 450 perumahan kan. Lama-lama hancur semua mati air. Kenapa? Karena yang ditentukan itu adalah jam, tadi sekali sampai jam 11 mulainya mengecil atau matinya air, kapan selesainya tidak tahu. Apakah ini sistem kinerjanya pemerintahan kita atau pihak Moyanya? Ya. Jadi seharusnya di sini sekali lagi saya tegaskan pihak Moya untuk kerja secara profesional. Kalau memang ini terjadi masalah bahwa mati secara adil bahwa semua mati, jangan ada keram perumahan ini ada pejabat tinggi, ini ada pejabat tinggi ini tak boleh mati ini. Kalau mati nanti kita kena pecat. Ini nggak bisa, Pak. Kita harus bertindak adil. Kita sepakat tak ini, Pak? Iya kan? Ya. Nggak bisa kayak gitu, Pak. Bisa dinaikkan sedikit? Kita jangan seperti orang bodoh aja dibodoh-bodohin. Iya kan? Jadi kita mengharapkan, sekali lagi saya tegaskan, mari kita sama-sama. Kalau di Batam ini ada 80% buruh dari 1,3 juta orang, masa kita tidak bisa perjuangkan? Tambah lagi kami, Pak, kami siap mendukung juga, Pak. Ya. Karena ini untuk kepentingan kita bersama. Saya sangat kecewa, Pak. Benar, hari ini Moya tidak berani hadir di sini. Ya kan? Dan saya sudah sekian kali saya telepon Moya, hampir saya gas. Ya, hampir saya gas terus. Tidak ada suatu daerah itu cuma kecuali Batam yang daerah disebut mati air nanti diantar air tangki. Antar 3 lori, 4 lori besok sudah kompensasi seharusnya seperti apa yang misalnya bisa diharapkan masyarakat di situ? Saya kira dalam hal air ini masyarakat tidak bakal mengharapkan kompensasi apa. Yang penting airnya lancar.
kompensasi yang kita terima seberapa sih? Seperti Bapak tadi bilang, Iya. tanggal 20 kita tidak bayar, 21 sudah mau copot loh meteran Iya. kita. Iya. Air kita sekarang air tak jalan, meteran jalan terus. Kita tak bisa istilah kita ini air tak jalan. Ya kan? Kok meteran saya jalan terus, bayarnya kan mahal terus. Tak bisa, tetap kita harus bayar. Tak bayar meteran tetap dicabut, Pak. Ya. Jadi harus adil dong. Ya. Ya kan, dalam hal ini tadi saya sepakat bahwa pemerintah harus hadir di situ untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk DPRD, termasuk buruh. Ya Pak ya, Ya. semua kita duduk bersama. Betul, betul. Ya kan? Jangan hanya sepihak aja kita di sini, tapi pihak Moya di sana tenang-tenang aja, tiap bulan terima gaji. Sebenarnya diskusi kita kali ini juga akan membahas seperti itu sebenarnya. Iya Pak ya. Ya. Saya ngomong apa adanya, kalau merasa ada yang tersinggung ya silakan, saya mohon maaf. Tapi yang saya ngomong ini adalah hati kecil masyarakat kecil, Ya. terutama buruh. Ya, sayang saya tidak di partai buruh, Pak. Pindah aja lah Pak. Ya, Pak. Bang Manuel, jaketnya masih ada? Kasih Pak Lingkasan. Jadi pada dasarnya Pak, kita pingin Batam ini maju. Kita Ya. sepakat semua kita pingin Batam maju. Kita harapkan juga sebagai wakil rakyat atau sebagai masyarakat biasa, kita pingin Batam ini juga masyarakat semua bisa hidupnya makmur, sejahtera. Tapi kalau cuma air aja tidak ada gimana Pak? Ya. Kasihan Pak. Sekali lagi kita mengharapkan dengan hadirnya hari ini mungkin pusat bisa mendengar ini semua, Ya. keluhan-keluhan kita semua yang mewakili seluruh 1,3 juta masyarakat Batam yang hadir hari ini. 5 orang kami bisa katakan kami mewakili mereka, ya. Nah, sebagai wakil rakyat, saya sama Cak Nur sama Pak Cagangnya juga minta maaf kepada seluruh masyarakat Batam bahwa itulah yang kami bisa lakukan. Tapi kami tetap tidak akan patah semangat sampai di situ. Kami juga mengharapkan seluruh warga Batam mendukung kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Bang Topan, ada yang sampaikan? Ya, tadi Pak Likai singgung-singgung soal tangki. Jadi saya jadi ingat janji saya dengan warga di Putrajaya, Tanjung Uncang. Jadi waktu Safari Ramadan yang lalu, saya diminta, Pak, katanya, nggak tahu kenapa dia ngomongnya sama saya gitu. Padahal di sana ada juga Pak Irwansyah. Dia Iya. bisikkan ke saya, Pak, mintalah tangki Pak, katanya. Kenapa? Saya bilang, kok minta tangki? Di sini air katanya dijatah pakai lori. Terus kalau kami tidak ada tangki katanya, itu pakai ember aja kami nampung, sementara kebutuhan kami banyak di perumahan ini katanya. Dan itu berebut Pak katanya. Ketika air datang berebut nampung. Nah, jadi tolonglah kasih saya tangki satu. Saya pikir kalau untuk elektabilitas boleh juga nih gitu kan. Ya. Tapi kan kemudian mau sebanyak apa saya sediakan tangki? Iya. Saya pribadi ya belum jadi wakil rakyat seperti Cak Nur, seperti Pak Nyanyang ya kan, seperti Pak Likai. Ya kita cuman politisi biasa yang baru mau meniti karir gitu, baru belajar gitu. Jadi saya pikir, nah ini kesempatan ini saya pikir pas ini untuk saya sampaikan. Sebenarnya saya berharap dari Spam Batam bisa hadir gitu. Jadi saya bisa ngomong, Pak tolonglah dikasih juga tangki, jangan airnya aja gitu. Nah jadi kompensasi ke warga seperti itu gitu. Sediakanlah tangki seperti di Putrajaya itu, taruh tangki beberapa. Kalau sudah ada mereka 1 atau 2, tambahlah 2 lagi gitu. Jadi kebutuhan air di sana itu tercukupi gitu. Jadi kalau cuma kasih air aja, tangkinya nggak ada ya gimana? Iya. Ya kan? Nah, itu juga resiko ketika menandatangani MOU, kesepakatan mengelola air. Ya tentunya bukan hanya ingin uangnya saja kan, dengan segala macam resiko juga harus ditanggung. Nah, saya pikir kesempatan ini, mana nih kameranya nih? Yang ngesut saya. Nah, jadi tolonglah ini saya sampaikan, nah ini terbuka saya sampaikan kepada pengelola air bersih di Batam bahwa ini warga kita tidak hanya membutuhkan air, tapi tangkinya juga disediakan kepada mereka gitu. Jadi nah ini janji saya insya Allah terpenuhi. Saya akan mengupayakan tangki untuk warga masyarakat kita di Putrajaya khususnya yang saya janjikan gitu. Ya kita berharap setelah diskusi ini dilihat oleh pengelola air bersih di Batam, mereka tanggapi ini dengan positif gitu. Ini masukan bahwa kebutuhan warga bukan hanya air, tapi tangki juga. Jadi Tangki juga, sebagai kompensasi sediakan tangki gitu. Kalau airnya nggak bisa lancar, ya. Tapi ada tangkinya, airnya nggak ada nanti. Banyak tangki air yang nggak ada itu jadi masalah. Jadi masalah gitu. lagi kan? Jual aja beli galon.